Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 4 yaitu akhlak mulia manifestasi ihsan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Denny Ramadhani, dengan NIM 2103216066824. Saya Irfan Mahdi dengan NIM 1905 1554 9626. Saya Fitri Amelia dengan NIM 21031162431. Nama saya Mardelia Cantika Aswaria dengan NIM 210631028912. Poin pertama yaitu kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Pengertian dari akhlak dalam hasanah Islam yaitu ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk. Selain itu, secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan tabiat, atau karakter. Kemudian terdapat menurut para ulama yaitu Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Next. Selanjutnya, jenis akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu mahmudah dan mazmumah. Mahmudah adalah akhlak yang baik, di mana merupakan sikap yang melekat pada seorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran syariat Islam yang tercermin dalam berbagai amal seperti zikir, berdoa, tata krama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mazmumah, yaitu akhlak yang buruk. Sikap yang melekat pada diri berupa kebiasaan pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan dan aturan syar'i baik secara batin seperti dengki dan hasud maupun secara lahir seperti berzina dan lain-lain. Kemudian kedudukan akhlak yaitu adalah fondasi dasar karakter diri manusia, di mana akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Dijelaskan pada surat At-Tin ayat 4-6 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Hanya saja jika manusia tidak konsisten menjaga potensi kebaikan yang dimilikinya, akan dapat tergelincir pada derajat yang serendah-rendahnya. Kemudian pada surat Al-Baqarah juga dijelaskan bahwa iman yang diajarkan Islam bukan iman yang hanya sampai pada keyakinan ucapan, tetapi disertai dengan akhlak yang baik. Kemudian akhlak dalam perspektif Islam. Akhlak merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Sebagaimana kesuksesan para nabi dan rasul Allah dalam menjalani kehidupan di dunia, mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya. Selanjutnya yaitu proses pembentukan akhlak. Dalam perspektif psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia yaitu mengarah pada kebaikan, namun mudah untuk menerima rangsangan-rangsangan negatif yang bersifat eksternal. Maka perlu ada pengendalian agar manusia itu tidak mudah menerima rangsangan yang buruk. Akhlak itu dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Contohnya itu seperti akal, nafsu amarah, dan nafsu syahwat yang dapat dibina dengan pendekatan yang tepat, yaitu yang pertama melalui pembiasaan, yang kedua melalui keteladanan, dan yang ketiga yaitu refleksi diri. Next.
Yang ketiga yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu akhlak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan sebuah sarana interaksi sosial berbasis daring atau dalam jaringan yang terhubung dengan internet, yang berfungsi memudahkan penggunanya untuk saling berbagi informasi atau cerita, partisipasi, melakukan komunikasi lewat kirim pesan, menjalin relasi, dan membuat jaringan. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menjadikan informasi mudah diakses dan disebarluaskan dengan cepat secara bebas oleh siapapun. Kemudian dapat memproduksi dan terlibat dalam diskusi serta pengelolaan informasi. Dan yang terakhir yaitu sarana efektif untuk mendapatkan dan menyebar informasi yang bermanfaat. Kemudian kekurangan dari media sosial yaitu dapat menyita waktu penggunanya. Kemudian dapat disalahgunakan untuk menyebar luaskan berita palsu atau hoaks, kemudian ujaran kebencian, kemudian gunaan konten pornografi, penyebaran rahasia orang, atau pencemaran nama baik seseorang. Nah, ini adalah adab di saat kita menerima berita. Yang pertama, jika kita mendapatkan berita, kita harus mengkonfirmasi apakah berita itu benar. Kemudian, jika benar, kita harus melihat apakah berita itu bermanfaat. Jika bermanfaat, maka sebarkanlah. Nah, jika berita itu tidak bermanfaat, maka jangan disebarkan. Dan jika berita itu tidak benar atau belum pasti benar, maka jangan disebarkan. Di situ terdapat hadis-hadis, yaitu jika berita itu tidak benar dan kita tergesa-gesa, maka di situ terdapat hadisnya, yaitu barang siapa yang tergesa-gesa akan salah. Kemudian cukup seorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah. Kemudian barang siapa yang diam akan selamat. Kemudian terdapat prinsip, yaitu yang pertama, niatkan untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, perhatikan urutan Islam dalam bidang informasi. Kemudian yang ketiga, jauhi larangan agama dalam bermedia sosial. Nah, di antara menyebarkan hoax, kemudian ujaran kebencian, gunjingan, konten pornografi, menyebarkan rahasia orang, atau mencemarkan nama baik seseorang. Yang kedua, akhlak dalam berbusana. Secara sampai ujung kaki. Secara umum, busana dipakai dengan tujuan untuk menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang harus ditutup sesuai aturan agama serta keputusan adat istiadat. Untuk aurat perempuan, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak kaki. Sedangkan aurat laki-laki dimulai dari antara pusar sampai lutut. Pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode, akan tetapi perlu memperhatikan batasan aurat yang harus ditutup. Agar mudah dikenal dan tidak diganggu, maka bagi para muslimah perlu memperhatikan beberapa akhlak berpakaian sebagai berikut. Yang pertama itu menutup aurat, yang kedua longgar sehingga tidak membentuk tubuh, yang ketiga berbahan tebal agar tidak transparan, kemudian tidak menggunakan pakaian syuhrah atau sensasional, dan yang terakhir tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kemudian yang ketiga, akhlak dalam berinteraksi sosial.
Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dalam masyarakat melalui suatu kontak dan komunikasi. Dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya, Muslim yang baik tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan anggota tubuh. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi yang dimaksud dengan Muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan Muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang Allah. Aturan lain harus diperhatikan yaitu menjauhi prasangka. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari, jauhilah prasangka karena prasangka itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahasus, tajasus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah. Yang perlu juga diperhatikan dalam perinteraksi sosial yaitu antara hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kemudian akhlak dalam dunia akademik. Dunia akademik dalam KBBI berkenaan dengan kegiatan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu dan bersifat ilmiah. Ilmu menempati kedudukan penting dalam Islam. Terlihat dari banyaknya ayat yang memposisikan orang berilmu dalam posisi yang tinggi. Keutamaan ilmu bagi orang-orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu, yang antara lain adalah yang pertama, niat ikhlas karena Allah, kemudian sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mungkin mempunyai motivasi yang baik karena Allah, konsentrasi dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir sabar dan teguh dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan. Kemudian akhlak dalam bekerja. Bekerja merupakan manifestasi amal soleh, sehingga kerja merupakan ibadah sebagai ungkapan syukur manusia atas karunia Allah. Seperti yang tertulis dalam surat An-Najm yang ditegaskan, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Untuk itu, dalam bekerja agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus dalam bekerja. Yang diantaranya, yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Dan yang terakhir, profesional dalam melakukan aktivitas. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Mahdi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.